meriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami qala mengatakan sapa Muawiyah, baina ana ketika ya utawi ingsun niku usolli salat sapa ingsun ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id apasa ya tiba-tiba bersin sapa rajulun seseorang minal qaumi dari makmum tersebut. Kaum maksudnya makmum di sini ya. Fakultu kemudian mengatakan sapa ingsun Muawiyah, yarhamukallah ya. Yarhamukallah, mugi-mugi memberikan rahmat ka ing siro orang bersin tadi ya, sapa Allahu Gusti Allah. Faromani kemudian asal makna roma itu memanah Mas ya. Faromani kemudian memanah, maksudnya mengarahkan ni ing insun sapa al-qaumu qaum, memanah dengan apa? Bi absarihim, dengan mata, dengan meripat mereka, berarti melirik, maksudnya roma bi absarihim ya kan, melirik atau lebih dari itu ya Mas ya, melihat begitu. Fakultu moko mengatakan sapa ingsun wasukla umayyah, biung kalau bahasa kitanya begitu ya, ini bahasa bukan bahasa resmi, bahasa suqiyah, bahasa keseharian. Duh ibu bukan ke ibu tapi ini ya, biung maunya kan gitu biasa kan Mas ya, kan di bahasa Jawa kan begitu ya, menandakan dia merasa terganggu, merasa tidak nyaman ya gitu. Ma utawi apa iku sya'nukum, atau ma iku apa sya'nukum utawi keadaan kalian, kepada kaumnya itu mengatakan begitu ya, kepada makmum, kepada orang banyak tadi. Tanzuruna melihat sapa sira kabeh ilayya maring ingsun seperti itu. Faja'alu kemudian memulai siapa kaum yadribuna, memukul-mukul sapa kaum bi aidihim dengan tangan mereka ala afkhadhihim ing atase pupu mereka. Apa pupu itu? Betis bagian atas ya. Jadi gitu loh, memukuli apa? Betisnya, betis bagian atas. Pupu bahasa Jawanya ya. Falamma ra'aitu mengkonalikane melihat sapa ingsun hum ing qaum yusammituni ya, memerintahkan diam atau mendiamkan ya kan gitu ya. Mendiamkan dalam arti membuat diam ya. Maksudnya bukan mendiamkan dalam arti membuat diam. Ya, ini yang dalam arti membuat diam. Yusammituni membuat diam sapa kaum li ingsun. Lakinni kemudian ya, lakinni lan tetapi ni ingsun niku sakat wis meneng sapa ingsun. Falamma shalla kemudian nalikane selesai salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi abi maka demi bapakku huwa wa ummi dan ibuku. Kalau bahasa sekarang ya demi Allah sungguh gitu ya. Itu bahasa bahasa keseharian orang Arab ketika meyakinkan orang lain. Kayak wallahi, billahi, tallahi. Kalau yang sudah masuk Islam ya, yang sudah tradisi keislaman. Kalau tradisi kebiasaan bukan dalam hal yang tidak termasuk dalam hal keagamaan, pokoknya begitu ya, bisa bi abi huwa wa ummi. Maksudnya itu benar-benar ya, sungguh. Ma ra'aitu tidak melihat sapa ingsun mualliman ing seorang guru qablahu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ba'dahu lan setelah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad, ahsana ta'liman yang lebih bagus, yang lebih bagus apa nih ta'liman pengajarannya minhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi maka demi Allah ma karahani
gitu ya. Itu ketukar, ya. Tidak membenci sapa Kanjeng Rasul ni ing ingsun, wala darabani, dan tidak memukul sapa Kanjeng Nabi ni ingsun, wala syatamani, dan tidak mencela sapa Kanjeng Nabi ni ingsun. Tetapi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna hadhihi sholata satamani ikilah salat iku la yasluhu, tidak patut fiha ing dalam salat apa syai'un suwiji-wiji min kalamin nasi, saking perkataan menungso. Innama hiya, angin pastine utawi salat iku at-tasbihu, membaca tasbih subhanallah, wa takbir, dan membaca takbir Allahu akbar, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Jadi suatu ketika begini Mas, ini penting ini. Ini ada sisi fikihnya juga, ya. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam itu baru masuk Islam ceritanya. Kan tidak, orang yang baru masuk Islam kan belum tahu tata cara bagaimana sholat sebaiknya melakukan sholat, atau bagaimana syarat rukunnya, masih dalam proses belajar, ya. Nah, tetapi beberapa ya sudah mendapatkan informasi kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukallah. Lalu yang bersin menjawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kan itu sudah mengerti ini. Muawiyah sudah mengerti. Nah, tetapi tata cara sholat yang begitu detail itu belum, ya. Maksudnya mengerti, tetapi hal-hal yang kira-kira mana yang membatalkan, mana yang tidak, sebagiannya itu belum diketahui oleh Muawiyah bin Al-Hakam. Nah, suatu ketika berjamaahlah dengan Nabi bersama yang lain juga, ya. Nabi imam, kemudian makmumnya ada siapa? Muawiyah bin Al-Hakam dan juga yang lain. Nah, di tengah-tengah sholat itu ada orang bersin, ya. Pokoknya sudah Allah Akbar, entah rokaat pertama atau rokaat kedua, wallahu alam ya Mas, ya, tidak ada keterangan di sini. Pokoknya di tengah sholat ada orang bersin. Bersin gimana? Acih, maunya gitu ya. Ada orang bersin, lalu orang bersin menyebut alhamdulillah. Nah, Muawiyah ketika sholat itu, ya, ketika sholat menjawabnya yarhamukallah. Ingat, ya, yarhamukallah. Artinya yarhamuka, ya, yarhamukallah artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, wahai orang yang bersin. Kan begitu ya? Baik, sebentar saya tanya Mas, ketika kita sholat itu kita komunikasi mukhatabnya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Mbak, ya. Nah, ketika saya menjawab yarhamukallah, mukhatabnya siapa? Mukhatabnya siapa? K-nya siapa? K-nya itu orang, ya kan? Nah, mengapa ini batal? Karena Muawiyah bin Hakam itu beralih dalam sholat, ya, beralih dari komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, beralih kepada siapa? Kepada seseorang. Nah, maka ini seperti ngomong dengan orang, bukan bukan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka batal sholatnya. Batal sholatnya, ya, begitu tuh, ya. Nah, baik, ini dari sisi fikih dulu, ya, dari sisi fikih dulu, belum dari sisi bagaimana Rasulullah bersikap, ya, dari sisi fikih dulu. Nah, bagaimana supaya tidak batal? Yang ahli fikih, Mas, Mbak, supaya tidak batal, menyebutkan tadi itu mendoakan orang bersin, gimana caranya? Kira-kira nih, saya berikan clue-nya. Kira-kira kita komunikasinya tetap dengan Allah. Gimana caranya? Yang ahli nahwu? Halo, Mas? Gimana? Supaya tidak batal, ya, sampean tetap menjawab bersinnya orang, tapi tidak batal sholatnya, gimana caranya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, lafalnya gimana? Apa Mas? Yarhamukallah, ya batal kalau yarhamukallah. Nah, mukhatabnya kan orang, ya. Caranya gimana?
satu yang paling bagus, lafalnya begini. Allahummarhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang tadi yang bersin. Saya komunikasi dengan siapa? Dengan Allah. Dalam sholat boleh nggak doa? Apapun bentuk doanya. Boleh. Nah, itu tidak batal. Satu, pahala sholatnya tidak batal, pahalanya tetap, ya kan, berarti ya. Ditambah pahala mendoakan bersin, mendoakan orang yang bersin, tapi tidak batal sholatnya. Maka caranya Allahummarhamhu. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang tadi bersin itu. Satu. Atau boleh lagi ya, lafalnya gimana? Yarhamuhullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada dia yang telah bersin tadi. Itu dari sisi fikih ya. Kalau nggak jawab gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak jawab ya sudah, diam aja, wong lagi sholat. Ya. Nah tapi kalau jawab caranya bukan yarhamukallah, tapi Allahummarhamhu. Nah itu tidak batal sholatnya karena kita komunikasinya tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya sampai doa apapun dalam sholat itu boleh. Ya. Pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia batal sholatnya. Ya, ya ini satu ya kekhususan harus pakai bahasa Arab. Dalam sholat maunya ketika sujud Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan nafi'a wa ziyaratal haramain boleh. Iya. Allahumma atau apalagi Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dalam salat boleh. Karena komunikasinya tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampean mengucapkan yarhamukallah, berarti komunikasinya dengan orang bersin. Maka batal salatnya. Ini dari sisi fikih dulu ya. Keterangannya dari sisi fikih. Nah, kemudian bagaimana sikap Rasulullah? Oh ya, sudah. Ada orang bersin, Muawiyah menjawab yarhamukallah. Faramanil qaum, ya, lalu orang lain ngelirik, ya. Ngelirik. Bukan ngelirik, mengarahkan penglihatannya kepada Muawiyah ini lagi sholat, ngomong ini Muawiyah piye? Mungkin dalam hatinya kan begitu ya. Nah terus lalu berkata lagi Muawiyah, wa sukla umayyambuh, biung. Loh kenalnya masya anukum, kenapa sih sampai pada lihat kayak begitu di sholat ngomong macam-macam? Ta'uruna ilahnya. Kenapa sih kalian melihat kayak begini nih? Nah ini mungkin lagi baru masuk Islam ya Mas ya kan, belum tahu tata caranya kan, tidak mengerti ya, baru masuk Islam. Nah kemudian faja'alu, setelah mengatakan beliau faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Terus mereka nepuk nah itu isyarat orang Arab kalau suruh diam itu gitu. Ya, nepuk betis bagian atasnya. Itu menandakan orang lain suruh diam. Kalau kita gimana? Atau kalau pakai HP itu ikonnya gimana? Yang ditutupin mulutnya itu ya Mas. Nah itu kalau orang Arab dulu pakainya begitu, tepuk ininya. Maksudnya diam, gitu ya. Terus akhirnya diam. Nah selesai sholat Rasulullah ya itu tidak mencela Muawiyah sama sekali. Jadi beliau hanya mengatakan begini, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat itu tidak pantas kalau ada ungkapan manusia. Fa innama huwa atau innama hiya, angin kesini sholat iku at-tasbih wa takbir wa qiraatul qur'ani, atau kalau mau diteruskan wa du'a wa dan seterusnya ya. Cuma ini hanya sebagian aja Rasulullah menyebutkannya.
Nah, Muawiyah terkesan pada Nabi Muhammad ini luar biasa. Beliau mengatakan apa? Saya tidak pernah melihat seorang guru baik sebelum Rasulullah maupun setelah Rasulullah. Ya, baik. Maksudnya itu orang yang paling hebat, yang paling bagus memberikan ajaran yang sangat bijak. Yaitu tidak ada yang pernah saya lihat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu. Oh, bagaimana nanti suatu saat kalau sampean dari Bu Nyai, ya Mbak ya, atau Pak Yai, sampean Mas ya, itu kalau berhadapan dengan masyarakat yang bijak, nggak usah setreng-setreng, nggak usah kenceng-kenceng, santai saja sama seperti Nabi Muhammad itu tadi ya. Itu. Umpamanya nih, contoh sampean jadi dai di Papua paling dalam, nggak mau tak? Ada yang dari Papua. Alhamdulillah ya Papua. Tapi Papuanya ini kan Papua Muslimah ya. Andai kan ini di pelosok Papua gitu Mbak masih banyak ya yang suku-suku ya. Asmat itu ya. Masih yang nah, kebiasaan orang-orang yang belum masuk Islam itu gimana di Papua Mas, Mbak? Minum-minuman ya. Minum-minuman. Bukan minum teh ya. Kalau mbaknya ini nggak pernah minum minuman, hanya minum teh, kopi paling ya. Nah kalau di suku yang paling dalam itu Mas, minum minuman itu kan setiap hari, ya. Itu makanan biasa, minuman biasa. Mabuk apa itu ya. Maka kalau di sini Papua yang non Muslim kemudian ada mabuk-mabuk gitu ya memang tradisinya dulu begitu sampai jadi nggak usah terlalu dirisaukan, asal tidak mengganggu orang, pokoknya kan begitu ya. Baik. Nah, suatu saat jadi sampai jadi penceramah, dai, orang yang berdakwah di pelosok yang paling pelosok di sana. Paling pelosok, Mas. Di situ belum ada azan, di situ belum ada umat Islam umpamanya ya. Lalu sampai setelah ceramah, setelah menyampaikan keislaman dan seterusnya ditanya, Mas Ahmad itu minum minuman boleh nggak ya dalam Islam? Dalam agamamu itu minum minuman boleh tidak? Sampai jawabnya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqum min 'amali syaitan. Fajtanibuhu. Haram, jauhi sejak sekarang. Namamu tinggal nama. Fisikmu sudah tidak ada lagi. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang sampai berhadapan dengan siapa? Orang yang belum mengerti Islam, belum macam-macam. Dalilnya jangan itu yang digunakan. Dalilnya ayat Al-Quran yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ima. Mas, minuman-minuman keras itu ada manfaatnya memang. Ada maudaratnya juga, tapi maudaratnya lebih besar. Kalau bisa mulai dikurangi sedikit-sedikit, lalu kemudian kita tinggalkan. Gitu. Memang ada manfaatnya, enak Thomas. Ya, gitu nggak apa-apa ya. Tapi maudaratnya, bahayanya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kalau bisa ditinggalkan, itu ayatnya yang dipakai. Jangan innamal khamru wal maisiru dulu ya. Baru setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maunya begitu ya. Lalu mau melaksanakan sholat, mau puasa, mau apa, terakhir innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Sejak sekarang kita tidak perlu lagi minum minuman keras karena hukumnya haram. Loh gitu. Baru berdakwah. Nah, yang begini tuh biasanya bisa dilakukan oleh para kiai ya, para asatidz yang punya wawasan yang luas ya Mas ya. Gitu. Betul ya Mas ya? Apa?
ya cara orang berdakwah gitu, kayak begitu ya. Sedikit demi sedikit tetapi mengena paling tidak. Wa kana lan ono sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yaghdibu, tidak marah sapa kanjeng Nabi alal a'rabi ing atase orang badui al jahili yang masih bodoh, alladzi yabulu yang kencing sapa al a'rabi al jahil fil masjidi ing dalam masjid. Nabi Muhammad itu juga ya tidak pernah suatu ketika Arabi seorang Badui itu yang sering nomaden itu loh Mbak, pindah tempat satu tempat ke tempat yang lain ya gitu ya Mas ya, itu Badui itu. Badui. Nah, Badui ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum. Ini tidak ada keterangan apakah sudah masuk Islam atau enggak. Nah, dulu yang namanya masjid sampean itu jangan dikira seperti bangunan kayak begini ya. Masjid Kerapiak atau Masjid Jogarian. Tidak. Nah, dulu itu garis aja pokoknya di tanah kosong, kemudian ini diwakafkan untuk masjid suatu saat dibangun ya. Belum tentu sudah dibangun. Nah, suatu ketika itu ada tanah sudah dianukan untuk sholat, untuk masjid dan seterusnya ya. Itu Badui itu melewati, namanya juga orang berkelana orang Badui itu ya. Nah, melewatilah tanah yang untuk masjid itu. Kebelet pipis. Nyari toilet, nggak ada yang namanya di gurun pasir ya. Banyak cari toilet, umpamanya gitu bisa 5 kilo sendiri ya Mas ya. Sudah kebelet apa itu pipis saja di situ. Dia tidak mengerti al-jahil, tapi dia tidak mengerti kalau itu tuh masjid. Banyak pipis gitu ya. Nah, pipis dilihat oleh orang. Dilihat oleh orang, lalu kemudian dimarahi. Tetapi Nabi sendiri tidak. Ya, tapi sebentar, ini hadisnya nanti kita sebutkan. Bal da'a bahkan ya mengajak sapa kanjeng Nabi annasa ing menungso alla yaghdabu ya. La yaghdabu. Ghadaba yaghdabu, betul ya. Alla yaghdabu yento orang memarahi sapa annas alaihi ing atase al-arabi al-jahil. Wa amarahum lan memerintahkan sapa kanjeng Nabi hum ing annas ayaghsilu ing yento membasuh sapa annas maudhi'a baulihi ing tempat yang dikencingi oleh al-arabi. Tempat kencingnya maksudnya ya yang dikencingi oleh itu. Nah, ini hadisnya wa fi sahih al-Bukhari lan ing dalam sahih kitab sahihnya al-Bukhari. Ada satu hadis an Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Arabiyan satemene seorang badui iku bala kencing sapa al-Arabi fil masjid ing dalam masjid. Setelah itu fasara kemudian bertebaran ilaihi menuju Arabi sapa annasu menungso liyaqa'u untuk menghukum sapa annas bihi terhadap Arabi. Jadi Arabi kencing selesai grebek gitu loh Mas ya. Digerebek oleh sahabat-sahabat Nabi. Karena ini masih dikencing. Digerebek. Arabi bingung. Ada apa memang ini kok banyak orang? Mas, sampean itu gimana sih? Masa kencing di sini kan masjid ini. Kamu tahu nggak? Loh, saya kan nggak mengerti. Saya baru datang dari sini kan gitu. Pokoknya ngomong apa? Pokoknya kira-kira begitulah ya. Cuman di dalam hadis kan nggak mungkin disebutkan kayak begitu ya. Kira-kira kalau bertengkarnya kayak begitulah, kurang lebihnya. Ya. Lah aku nggak ngerti. Ini masjid itu apa? Ya tempat sholat. Loh, ya sebenarnya aku nggak tahu ini. Apa namanya ini? Wah, kayak begitulah pokoknya. Mau digerebek, mau dihukum ya. Nabi melihat. Faqala kemudian mengatakannya, bersabda lahum kepada annas, para sahabat tadi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu ya. Tinggalkanlah dia. Maksudnya jangan dihukum ya. Da'uhu ninggalono sapa sira kabeh ing Arabi. Wa ahriqu itu yaknya dihilangkan ya. Wa ahriqu dan tuangkanlah sapa sira kabeh, siramlah sapa sira kabeh ala baulihi ing atase
kencingnya Arabi zanuban ing timba, satu timba mimmain dari apa? Air. Kata Nabi, Mas, biar. Jangan dihukum. Tinggalkan dia. Biarkan dia, nggak apa-apa. Dan tolong siram itu anunya. Apa namanya? Kencingnya. Kata Nabi begitu. Jadi tidak memarahi Arabi. Itu hebatnya Nabi ya. Jadi orang itu harus dihargai. Orang tidak mengerti. Arabi juga belum tahu apa itu masjid atau inilah lokasi masjid juga belum mengerti. Nggak usah terburu-buru dimarahin, kira-kira begitu ya. Tinggalkan dia. Dan tolong ambilkan satu ember ataukah satu apalah timba ya. Kemudian diguyur dibasuh. Ausajlan atau timba besar, ini ada yang mengatakan timbanya timba kecil, ada yang ukurannya besar ya. Itu kalau sajlan istilahnya timba besar ya, untuk timba besar mimmain. Fa innama buaitum lan angin pesini diutus sapa sira kabeh para sahabat muyassirina hale wong kang memudahkan orang maksudnya ya. Walam tubasulan ora diutus sapa sira kabeh muassirina hale sebagai orang yang suka menyulitkan orang. Nggak usah dipersulit, sudah nggak usah gitu kata Nabi ya, nggak usah dihukum orang itu, kan dia tidak mengerti, belum mengerti, udah biarin aja dan kita bersihkan itu. Gitu. Bahkan yang disuruh membersihkan siapa? Arabinya atau siapa? Arabinya atau sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Nah kalau mengapa bukan Arabinya yang disuruh? Kira-kira apa alasannya? Kalau yang disuruh itu Arabinya, maka pasti dia akan merasakan saya sedang dihukum oleh Rasulullah. Dakwah Nabi kena tidak? Tidak akan berhasil. Nabi mau udah biarin. Tolong Mas, tolong ini santri-santri Nur Salam yang pintar fikih, tolong ambilkan ambilkan satu ember air, guyur. Bukan Arabinya yang disuruh. Nah kalau Arabinya yang disuruh bisa tersinggung juga. Wah saya disiksa kalau begini, diberi sanksi kalau begini, ya kan? Jadi Nabi itu bagaimana bersikap itu memang, itu ya bijak banget. Jadi melihat situasinya gimana. Oh ya ini kalau begini, kalau begitu. Nanti sampean harus belajar juga kayak begitu ya. Komunikasi itu lentur dengan berbagai macam pertimbangan. Suatu saat kalau sudah jadi orang, sampean sudah jadi orang nih ya. Kalau sudah jadi orang terpandang, punya ilmu, lalu kemudian mengabdi kepada masyarakat, itu harus bisa menempatkan diri ya, supaya bijak. Nah ini ditiru oleh para kiai pesantren, Mas. Para kiai pesantren itu gitu Mbak ya. Iya. Sering itu umpamanya dulu bekas mantan penjahat, lalu taubat mencari kiai pesantren. Ya. Kalau dulu Pak Saron di Babakan Ciwaringin sering gitu. Orang yang suka membunuh, orang yang suka mencuri gitu loh Mbak. Itu datang ke kiai di sana. Lalu mengaku Pak Yai kula niku riyen niku sering membunuh orang. Oh ngaten. Suka mencuri Pak Yai, kula mencuri motor, nyuri ini, nyuri on. Oh ngaten. Niki kiai itu gitu. Lah terus kados pundi Mas? Lah kula niku badhe tobat pripun nggih? Nggih ya tobat. Umpamanya kan gitu ya sudah tobat apa aja, sholat begini, udah diteruskan begitu, enggak dimarahin Mbak. Jadi enggak dia itu ngawur sampai membunuh berapa orang sampean ini, mencuri berapa, lah yang mau tobat kembali lagi udah lah nih sekalian aja kiainya dibunuh, kan gitu nantinya. Lah iya, ya maka didengarkan oleh kiai. Oh ya sudah kalau begitu istighfar yang banyak ya Mas. Kalau memang kebetulan yang harta pencurian tadi masih ada, kembalikan kepada orang. Masih punya enggak?
Boten wonten nih Pak, ya sudah, kalau suatu saat kalau punya. Nah sekarang sudah istighfar, sholat sing rajin nggih, sholat 5 waktu yang rajin, baca Quran sampun saged dereng. Nggih sampun menawi ngaten umpamane gitu. Itu kiai yang hebat ya. Jangan ketika ada pengakuan begitu langsung dimarahin, langsung suruh nangkap lagi kan ya. Susah. Tobat aja. Gitu. Tuh hebatnya kiai-kiai pesantren tuh Mas ya. Kalau ustadz-ustadz masa sekarang itu kan langsung saja ya kan. Tangkap dia, bunuh dia langsung. Udah nggak berhasil dakwahnya kalau begini ya. Jangan ditiru yang kayak begituan ya. Kan ada sebagian ustadz baru itu ya Mas ya, yang belum mendalam ilmunya, ilmu agamanya, ya toh, sukanya marah-marah, terus sukanya mencaci maki orang, terus sukanya menghina orang. Pokoknya kan begitu ya. Nah itu nggak usah ditiru yang kayak begitu ya. Halo Mas. Iya toh Mas. Nah, gitu. Wa kadzalan demikian pula ya. Hina bala ketika kencing fi hujrihi ing dalam pangkuan ya. Pangkuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sobiyun bayi ya. Sapa sobiyun anak kecil, maksudnya ini bayi. Wada'at yang menaruh fihi ing dalam pangkuane Kanjeng Nabi sapa imro'atun seorang wanita ibunya. Fala yaghdibu mongko ora fala yaghdibu mongko ora marah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase sobi wala ala ummihi dan juga tidak marah kepada ibunya. Nih hadisnya. An Ummi Qaisin, satu hadis diriwayatkan saking Ummu Qais binti Mihsan. Annaha saat temani Ummu Qais iku atat datang sapa Ummu Qais sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin dengan membawa anak laki-laki laha kadue Ummu Qais. Ummu Qais ini salah satu sahabat perempuan, sahabat Nabi, datanglah ke Nabi. Hebatnya Nabi itu, jadi kira-kira datang kepada kepada Nabi, kemudian ya Rasulullah, ini anak saya. Oh ya, ini umurnya berapa Mbak? Sekian. Ini jenengan mbok gendong supaya berkah umpama. Ya. Soalnya mbok sampean gendong, jenengan gendong ya Rasulullah. Sekali-kali gendong anak kula. Ya nggih, ini dipangku oleh Nabi. Dipangku oleh Nabi si anak tadi itu ya. Nah, terus gimana? Ibnin tadi anak tadi lam yakul yang belum makan sopo sobi atau ama ing panganan. Baru tidak belum makan nasi, belum makan kurma, belum makan roti, belum makan apapun. Nah, baru yang ini umurnya itu kira-kira ya masih sebelum 2 tahun ya, baru makannya dari ASI saja, minumnya dari air susu ibunya saja. Itu najisnya najis apa? Air kencingnya. Khof, ya mukhaffafa. Halo, ya, baik. Nah, cara mensucikannya gimana? Ya, tinggal umpamanya ini anunya tinggal ditumpuk saja gitu Mas ya. Baik. Ditumpuk dengan air, ya ditumpuk di baik. Itu sudah. Nah, sudah. Suatu ketika si anak tadi, si ibunya tadi Ummu Qais fawada'athu kemudian menaruh sapa Ummu Qais ing sobi tadi fi hijrihi ing dalam pangkuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dipikir-pikir Rasulullah ini akrab dengan siapapun ya Mbak ya. Jadi Ummu Qais sahabat perempuan. Ini Mbak Rasul ini apa namanya? Jenengan gendong sebentar aja. Nggih ya pun gendong. Kira-kira begitu. Itu sahabat perempuan kemudian meminta Nabi menggendong putranya. Fabala kemudian kencing sopo sobi. Nah,
falam yazid ala an nadha bil ma'i. Qala kemudian mengatakan sapa Kanjeng Nabi, falam yazid moko orang nambahi sapa seseorang ala an nadha ing atase nyentuh nyiram atau nyiprati ini nyiprati sapa wong bil ma'i kelawan air. Akhrajahu Muslim, ini hadisnya dipotong ya. Jadi kira-kira sudah kencing begini, terus Nabi melihat, oh ini pipis si bayi anak ini. Aduh ya Rasulullah, kata Ummu Qais, ya mohon maaf. Lah niki kula boten ngertos kan sampun wau niku sampun pipis ya Rasulullah, kan niki pipis mah itu. Udah enggak usah, enggak apa-apa. Namanya juga anak. Sampean itu enggak usah stres kayak gitu Mbak Ummu Qais. Lagi santai aja. Gitu kira-kira. Tidak memarahi anaknya, tidak memarahi ibu. Tapi cukup kata Nabi, ya udah aja, kita tumpuk dengan air saja. Nadha bil ma'i itu. Kalau sampean santri Nurul Salam marah enggak? Aduh, sarung baru saja saya cuci, baju baru aja saya cuci, ini dipipisin lagi, ngawur ini anak ini. Jangan gitu ya Mas, kalau ini santri aja ya sudahlah, nggak apa-apa, wong namanya juga anak kecil gitu ya. Wa qad sahalna lan teman-teman mempermudah sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabi ing sebagian sahabat Kanjeng Nabi alladzi tarafa yang telah melaksanakan sapa ba'du ashabihi khati'atan ing sebuah kesalahan wa ma wajadalan tidak memiliki sapa ba'du ashabi ma ing perkara yukafiruha yang bisa membayar kifarat sapa ba'du ashabihi ing yukafiru yang bisa membayar kifarat ing khati'ah bihi dengan ma. Seharusnya ada bihinya ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Wong namanya juga setiap mungkin ada salah ketik atau ketinggalan ngetik kayak begitu ya. An Abi Hurairah diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mengatakan sapa Abu Hurairah, bainama suatu ketika nahnu tawi kami kujulusun sedang duduk-duduk indan Nabi, ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sering duduk-duduk dengan sahabat itu Mas ya. Tidak jaim Nabi Muhammad itu ya. Jadi saya ini seorang Rasul, nggak perlu duduk-duduk bersama-sama, tidak begitu ya. Rasul itu duduk dengan santri-santrinya, ngobrol, minum bersama, kemudian mengajarin apa gitu Mas ya. Kayak begitu Mbak. Nabi itu begitu. Jadi tidak jaga image, jaim. Baru aja dari ustadz sudah jaim. Saya ini ustadz loh ya, jangan dekat-dekat dengan saya. Wah, kacau kalau begini. Itu Nabi itu sering duduk-duduk dengan sahabat, Mbak. Ya seperti Ummu Qais tadi itu ya, bersama gimana kayak gitu. Nah, duduk-duduk bersama, salah satunya bersama Abu Hurairah. Irja'ahu tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad rajulun seseorang. Faqala kemudian mengatakan rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu celaka ya Rasul. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, malaka, memang ada apa Mas? Kok ngomong celaka iku lho? Sampeyan iki ono apa to? Kira-kira gitu ya. Kalau bahasa kitanya, malaka ma utawi apa iku laka kadwe sira wahai rajul ya. Qala mengatakan sapa rajul, waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Waqa'tu berhubungan suami istri atau menjimak sapa insun ala imraati ngatasé istriku,
Wa ana hale utawi ingsun niku shaimun sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wah, kacau ini. Nanti si laki-laki itu tadi, Mbak, aduh ya Rasulullah, aduh celaka ini. Celaka kalau ini lah, ada apa toh Mas? Aduh, saya itu gimana ya? Nah, pokoknya kan gitu, ini baru menikah, mungkin ya, nggak ada, ini tambahan pasaran. Di bulan suci Ramadan itu kemarin, ini bulan suci Ramadan itu kan puasa Ramadan. Nah itu di siang hari saya berhubungan dengan istri. Oh walah, gitu ta. Sik nggak boleh, anu ya kan aturannya. Sik ngene wae Mas ngene. Faqala, kemudian apa namanya faqala, kemudian dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tajidu, apakah mendapati sapa sira ataukah memiliki sapa sira raqabatan ing seorang budak tu'tiquha yang bisa kamu merdekakan, ya. Tu'tiquha yang memerdekakan sapa sira ing raqabah. Mas sampean punya budak tidak? Qala la, boten enggak ada ya Rasul. Satu pun enggak punya budak saya. Waduh, sebentar. Qala, kemudian dawuh sapa Kanjeng Rasul, fahal tastati'u, apakah mampu sapa sira antasuma ing poso sapa sira syahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Mampu mbak? Apa kalau nggak punya budak yang bisa kamu merdekakan? Kamu mampu nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasul, wong Ramadan aja tadi nggak kuat, saya apalagi 2 bulan, nggak kuat lah saya ini. Umpamanya kalau orang Medan ya, kalau bahas kayaknya ini nggak bisa ya Rasul. Nah kemudian beliau jawab lah nggak mampu ya Rasul, puasa 2 bulan berturut-turut, yang Ramadan 1 bulan aja itu terbatalkan karena ini kok. Mungkin gitu ya kalau bahasa kitanya. Baik. Aduh, enggak mampu ya puasa sampai 2 bulan. Boten saged ya Rasul. Faqala kemudian mengatakan sapa rajul, "Fahal tajidu it'ama sittina miskina?" Apakah mendapati sapa sira it'ama sittina ing memberikan makanan 60 miskinan wong miskin. Kalau memberikan 60 orang miskin gimana? Sampai bisa mampu punya uangnya. Qala, beliau menjawab, "La, enggak mampu, saya ini orang miskin." Dalam hati Nabi Muhammad, ya sudah miskin. Puasa Ramadan diterjang juga. Mungkin, tapi Nabi Muhammad tidak keluar. Nabi Muhammad sangat bijak ya. Kemudian tidak memarahi orang itu, tapi kemudian ditanya kayak begitu, nggak mampu. Akhirnya qala mengatakan sopo Abu Hurairah ya. Fama kata kemudian berdiam diri sopo Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mikir Kanjeng Nabi ini orang gimana ya? Memerdekakan hamba tidak bisa. Puasa 2 bulan berturut kan kifaratnya gitu Mas ya. Jadi kalau bulan puasa, kalau sudah menikah bulan puasa nggak boleh hubungan di siang hari loh ya. Kalau nggak kifaratnya sampean juga boleh menolaknya ya Mbak ya. Mas sebentar. Nanti nunggu maghrib dulu. Nunggu maghrib dulu, jangan sekarang. Tapi nanti belakangan secara fikih nanti akan saya beri jalan keluarnya ya. Sebentar tapi. Nah, lalu Nabi berdiam diri Mas. 60 setelah dijawab bahwa si laki-laki tersebut tidak bisa juga memberikan makanan kepada 60 orang miskin, Nabi Muhammad berdiam diri. Gimana caranya ya? Kifaratnya kan kemungkinannya 3 tadi itu ya. Setelah berdiam diri, fabaina nahnu ala dzalika, fabaina ketika nahnu utawi ingsun niku ala dzalika ing atase mengkono muksun Nabi, ketika Nabi dalam keadaan diam ya. Utia didatangkan sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangkan dengan apa? Bi'arakin, dengan 1 keranjang, fiha kang tetap ing dalam arak, tamrun utawi kurma. Lalu datanglah seseorang, entah tahu siapa, apakah malaikat ataukah sahabat lain, wallahu a'lam. Kita tidak mengerti ya. Ini enggak ada keterangannya.
Yang jelas ada seseorang membawa satu keranjang, Mbak, satu keranjang kurma. Lalu diberikan kepada Nabi. Wal araku tawi arak iku al-miktalu keranjang, ya. Qala mengatakan sapa Kanjeng Nabi, aina sa'il. Tadi yang bertanya itu tadi mana ya orangnya? Nah, dicari rajul tadi itu. Rajul yang bertanya tadi, yang tadi batal puasa di bulan suci Ramadan satu hari ketika melakukan berhubungan dengan istrinya, ya. Faqala kemudian menjawab sapa rajul tadi, sapa sa'il, ana kulung ya Rasul, ini saya masih ada di sini. Nah, kira-kira begitu ya. Qala kemudian mengatakan sapa Kanjeng Nabi, khudha, ambillah wahai kamu, wahai sa'il, kamu ya. Khudh, ambillah sapa siroha ing arak min tamar tadi, fatasaddaq kemudian sedekahlah sapa sira bihi kelawan tamar tadi. Nih kamu ambil satu keranjang ini, kemudian kamu sedekahkan kepada orang, ya. Ini Nabi terakhir, ya. Faqala kemudian mengatakan sapa ar-rajulu seorang laki-laki tersebut, a'la afqara minni, apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih fakir minni tenimbang saking ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, apa saya akan mensedekahkan dengan kurma ini kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Wallahi demi Allah, kata rajul lagi, wallahi demi Allah, ma baina labataiha yuridu al-harratain, ya. Ma orawono iku baina labataiha yuridu al-harratain, maksudnya adalah al-harratain. Harratain ini daerah vulkanik, Mas. Jadi daerah bebatuan itu namanya harrah, ya. Di antara dua daerah berbatuan tadi ini, ya Rasul, ini ahlu baitin utawi keluarga afqaru yang lebih fakir min ahli baiti daripada keluargaku, ya Rasul. Ini di dua daerah ini nggak ada yang paling fakir daripada saya. Lah ini tamar ini mau saya sedekahkan kepada siapa? Karena orang yang lebih fakir dan nggak ada, ya Rasul. Ini sudah melanggar, kemudian nawar lagi, ya. Ini nah, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah marah-marah begitu, Mas? Enggak. Fadhahika, kemudian tersenyum atau tertawa. Aduh, orangnya ada juga orang yang kayak begini. Fadhahika, maka kemudian tersenyum sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta badat, sehingga jelas nampak opaan yabuhu, gigi-giginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian mengatakan sapa Kanjeng Nabi, at'imhu, berikanlah makanan sapa sira ing tamar tadi, ya ahlaka, kepada keluargamu. Ya sudah, kalau begitu ini satu keranjang kurma berikan kepada istrimu dan anak-anakmu. Allahumma, kepada istrimu paling tidak. Udah bawa pulang, kemudian makanlah di sana bersama anak-anak, bersama keluargamu. Tuh hebatnya Nabi, ya. Hebatnya Nabi itu memudahkan segala urusan sehingga kemudian orang betah bersama Nabi. Wa hadza utawi iku mazharun, merupakan fenomena min madhainir rahmatir rasikhati, dari piro-piro fenomena kasih sayang ar-rasikhati yang mendalam fi qalbil Mustafa, ing dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ummatihi kelawan ummati Kanjeng Nabi, wa huwa utawi Kanjeng Nabi bil mukminina, terhadap orang-orang yang beriman iku raufun, belas kasih, rahimun, tur kang sayang, ya gitu, ya. Nah, ini masalah fikih sedikit lagi. Andaikan seseorang umpamanya baru menikah lalu kebelet dan nyuwun sewu, apa namanya, Mas, nafsunya itu tidak normal, nafsunya itu terlalu tinggi itu, Mak, ya. Tidak bisa menahan ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Pengen itu, ya. Tidak bisa ditahan. Nah, istrinya kalau bisa,
Itu caranya begini, membatalkan dulu. Jadi ini teh, pokoknya minumkan pada suaminya itu supaya batal dulu, baru melaksanakan itu, nggak bayar kifarot. Jangan dilaksanakan loh Mas ya. Jangan mantu Mas. Ini ilmu aja. Ilmu. Ini di fikih begitu. Jadi jangan dibatalkan melalui jima, tetapi dibatalkan melalui ini. Nah, setelah itu boleh tidak membayar kifarah. Tetapi dosa besar karena sengaja membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Hanya saja tidak membayar kifarah. Ini rahasia, jangan disebarkan loh ya. Nanti kalau disebarkan nanti sampai nanti praktek lagi. Jangan ya. Itu ya. Ilmunya begitu. Jadi jangan dibatalkan melalui jima, tetapi dibatalkan melalui air minum ataukah makan dulu. Makan dulu Mas. Iya gitu ya Mas. Itu selingan aja ya. Makanya kalau ngaji kitab kuning itu sampai sedetail itu Mas ya. Tapi jangan kitab kuningnya yang kecil, ya yang besar-besar ya. Nanti mendapati keterangan kayak begitu. Ya, nah suatu saat ya, sampean kan santri kan masih banyak waktu untuk belajar ya. Ya, amin ya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi,